Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Hei, bangun! Kalian terhipnotis juga ya? Aku mau ngajak kalian untuk mengenal lebih dalam nih dengan anggota DPR RI yang satu ini. Surya Utama, atau yang lebih dikenal dengan Uya Kuya. Dirinya memulai karir melalui Festival Tenda Mangkal Prambors yang kemudian membawanya ke dunia penyiaran radio dan mendirikan grup vokal akapela MT Voices. Lalu membentuk grup musik Tofu pada tahun 1999. Saat kau berjanji dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum terjaga dari tidurku dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun bahagia hidup berdua denganmu selamanya. Selamanya kau rasakan indah hari. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku. Memanglah sudah tiada rasa. Biarkan saja semua cerita yang lalu. Apa tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Ya sudah lupakanlah saja semua cerita cinta kita. Ya coba lihat memang sudah tiada ada rasa. Ya tak usah lagi kau paksakan agar ku merasa cinta. Ya biarkanlah rasa itu cepat pergi dan berlalu. Ya memang tak bisa kau harapkan lagi ku mencinta. Ya memang rasa rindu itu kini telah hilang, pergi, sirna dan berlalu. Uya kemudian merambah ke berbagai ranah hiburan seperti presenter, pesulap, hipnotis, aktor, hingga YouTuber dengan konten yang beragam mulai dari prank hingga diskusi politik yang serius. Dirinya juga meraih banyak penghargaan bergengsi, di antaranya Panasonic Gobel Awards untuk kategori presenter reality show pada tahun 2010-2011. Presenter kuis dan game show favorit pada 2015-2017, dan masih banyak lagi. Di luar kiprahnya di dunia hiburan, Uya Kuya dikenal sebagai sosok yang piawai mengelola berbagai bidang usaha, di antaranya menjual mobil antik. Kesuksesan Uya Kuya tidak terlepas dari sang istri Astrid Margareta. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 2 anak, Cinta Kuya dan Sydney Agustino Kuya, atau yang akrab disapa Nino. Meskipun terpisah secara geografis, kekompakan keluarga mereka sangat erat. Uya dan Astrid sering membagikan momen kebersamaan baik secara langsung maupun melalui media sosial yang menunjukkan keharmonisan keluarga mereka. Di balik keharmonisannya, pasangan ini kerap menuangkan kreativitas bersama dalam bentuk karya seni. Salah satu yang paling dikenal adalah perilisan lagu bertema nasionalisme berjudul Indonesia Jangan Menangis pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia lalu. Separuh jiwa mereka, Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan, hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat, Indonesia
Lagu ini menjadi simbol rasa cinta tanah air dan kepedulian sosial mereka. Memasuki 2024, Uya Kuya mencatat babak baru dalam perjalanan hidupnya dengan terjun secara resmi ke dunia politik dan mewakili Partai Amanat Nasional atau PAN. Ia maju sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan DKI Jakarta II dan berhasil meraih kursi DPR RI pada pemilu 2024. Keberhasilannya ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya populer di dunia hiburan, tetapi juga memiliki daya tarik elektoral dan visi yang diyakini oleh konstituennya. Sekarang, yuk kita mengenal lebih dekat. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Tapi tepatnya kenapa mau terjun ke politik, padahal sebelumnya istri saya udah mengultimatum saya untuk udahlah nggak usah ke politik. Kalau kita mau nyantai begini aja udah jadi artis aja gitu, udah enak kan. Tapi karena hampir 4 tahun terakhir, saya kan podcast saya udah mulai berubah arah tuh. Udah mulai ngurusin urusan-urusan masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan dalam hukum, KDRT, orang tua yang terpisah dari anaknya. Sementara di sini sistem hukum kita tidak bisa anak yang sudah mendapat, orang tua yang sudah mendapatkan hak asuh anak, tapi di mana lembaga hukum kita tidak bisa menjadi badan yang bisa menjadi media untuk mempertemukan anak dengan ibunya atau anak dengan bapaknya. Dan udah gitu juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang sering saya tanganin 2 tahun terakhir. Kasus-kasus scammer, penipuan online yang banyak ternyata pelakunya dari napi-napi dari dalam penjara. Terus habis itu kasus-kasus kekerasan anak ya yang sering saya tangani. Jadi dari situ istri saya malah bilang waktu 1,5 tahun yang lalu di 2023 awal. Udah kalau emang kamu pengen nolong orang, masuk aja ke dalam sistem. Kita sekarang tidak di dalam sistem pemerintahan aja, sudah banyak orang-orang yang kita tolong. Jadi contohnya lewat podcast saya tuh banyak korban-korban KDRT yang melaporkan suaminya ke polisi dan itu bisa akhirnya suaminya dipenjara. Jarang sekali korban KDRT yang pelakunya akhirnya masuk penjara. Justru kita kawal itu. Banyak sekali orang tua yang terpisah dari anaknya justru kita bisa pertemukan di tempat kita. Orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan dalam hukum justru mendapatkan keadilan gara-gara kita bantu advokasi. Jadi udah akhirnya Astrid bilang, udah masuk aja ke dalam sistem. Aduh, kalau bisa dibilang saya udah udah ngalamin jadi anggota DPR selama di podcast saya gitu. Ngurusin masalah-masalah orang-orang yang ngadu. Saya juga nggak tahu kenapa hampir 4 tahun terakhir ini orang ngadu masalah apapun ke saya. Dari masalah receh, masalah ribut sama tetangga, sampai masalah dia diintimidasi atau mendapatkan ketidakadilan dalam hukum, lapornya ke saya. Sampai kasus tanah, mafia tanah, kasus hak perebutan atau hak waris ke saya. Jadi saya udah ngerasain ngurusin orang tuh banyak dengan berbagai macam kasusnya. Jadi kalau kita bicara soal dapil saya yang luar negeri gitu kan, harusnya saya di Komisi 1. Kalau saya bicara juga dengan background saya di dunia televisi, ada Kominfo, ada KPI di Komisi 1. Tapi kalau bicara dengan kasus-kasus hukum yang terjadi, adanya oknum-oknum aparat, adanya masalah-masalah hukum dan undang-undang yang selama ini aplikasinya, implementasinya belum jalan dengan baik, tapi undang-undang udah baik, ya harusnya di Komisi 3. Terus kalau kita bicara soal kekerasan perempuan dan anak, perempuan harusnya ada di Komisi 8. Kalau kita bicara soal tenaga kerja, banyak kan saya tuh sampai sekarang udah secara pribadi udah puluhan orang, hampir 100 orang yang saya pulangin secara mandiri dengan biaya pribadi dari luar negeri, PMI kita gitu kan. Dengan yang bermasalah juga saya urusin. Terus harusnya di Komisi 9. Masalah kesehatan yang sering saya urusin, orang ngadu soal BPJS segala macam, itu di Komisi 9. Masalah bullying, pendidikan. Itu kan, pendidikan kan di podcast saya juga termasuk kencang tuh masalah bullying. Harusnya di Komisi 10. Jadi bingung kita. Tapi intinya di komisi berapapun harusnya saya bisa jalanin.
gini, karena beberapa kali kasus-kasus yang saya angkat di podcast tuh justru sering diangkat dan dibicarakan di RDP Komisi 3 gitu. Dari kasus lapas, penjara, kasus bullying kemarin di SMA Binus dan lain sebagainya, banyak kasus-kasus yang saya angkat di podcast di Komisi 3. Mungkin Komisi 3 menarik buat saya gitu. Karena kan Komisi 3 itu lebih general ya, dalam arti kata hukumnya kita bisa masuk ke dalam situ gitu. Dukungan keluarga, kalau istri saya kan tadinya nggak ngasih, tapi justru dia yang men-encourage saya untuk ayo masuk ke dalam sistem. Orang tua saya mendukung karena nenek saya, orang tua bapak saya, itu adalah justru DPR MPR wanita pertama di Indonesia. Pada saat itu masih partainya PNI. Jadi kalau untuk politik ya pasti orang tua mendukung karena kan ibunya bapak saya aja dulunya juga DPR. Untuk rekan-rekan artis yang masuk ke DPR, tunjukkan bahwa apa yang dibilang sama sebagian masyarakat bahwa mereka skeptis, artis itu tidak punya kapabilitas apa-apa di dunia politik, tunjukkan bahwa mereka salah. Bahkan saya yakin bisa jadi di periode 2024-2029 ini justru DPR RI terpilih dari artis itu justru yang menurut saya mungkin akan bersinar dan akan memberikan warna baru di dunia politik Indonesia, khususnya di parlemen ya, untuk menjalankan tugas-tugasnya gitu aja. Saya yakin itu, nggak tahu kenapa. Butuh wajah baru, butuh penyegaran, butuh dobrakan, dan mungkin itu teman-teman artis bisa tunjukkan bahwa kenapa gebrakan itu, mendobrak itu nggak datangnya dari kita ya. Dunia entertain atau dunia politik? Sekarang dunia politik. Kenapa Pak? Karena di entertainment saya udah pencapaian saya udah di top of the top ya. Udah ngerasa pernah di kasta paling atas di dunia entertainment. Udah mau apa lagi gitu kan. Udah cukup, udah pencapaiannya udah maksimal lah. Oke Pak, kunjungan dapil atau pilih job MC dengan bayaran yang tinggi? Pilih apa sih? Pilih job MC dengan bayaran yang tinggi. Atau Kunjungan dapil. kunjungan dapil. Karena job MC itu apa ya, bisa datang kapan aja. Karena gini, sebetulnya dari 2021, 2022 waktu saya kena COVID, itu sudah merubah hidup saya. Jadi saya sudah selesai dengan kehidupan mencari duit. Duit buat saya udah cukup. Bisa dibuktikan TV aja dulu yang program saya dari Senin sampai Minggu, ada di pagi, ada di sore, ada di malam, saya berhentiin semua. Bukan TV yang berhentiin saya yang stop. Karena saya pada saat itu lagi pengen berhenti. Jadi untuk sekarang, apalagi sekarang saya menjalani pilihan saya di dunia politik, ya itu bisa kapan aja gitu. Sekarang pilihan saya itu udah saya pengen ada manfaatnya buat masyarakat gitu aja. Oke Bapak. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil sport kita beli keluar dari showroom tuh langsung turun 20%. Nanti berapa setahun 2 tahun lagi harganya pasti jatuh, bisa setengahnya, bisa rugi banget. Mobil klasik saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Dan saya waktu COVID kemarin banyak selamat dengan mobil klasik saya. Waktu nggak ada kerjaan, jual mobil klasik untung. Dan untung udah pasti. Ini ada berapa koleksi? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri. Jadi kalau nongkrong bareng anak ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya pasti ada Astrid itu aja.